Mas Jota menungguin jadi Bapak Siaga. Jadi selamat Mas Jota sudah lahir putra atau putri Mas Jota ya? Alhamdulillah putra lagi. Alhamdulillah putra. Oke, siap, selamat. Mudah-mudahan bisa menjadi anak yang saleh kan itu, solehah gitu kan. Jadi gimana itu gitu kan, Pak ya. Oke, kali ini seperti tadi yang sudah dibahas Mas Jota, supaya tidak monoton dan tidak monolog gitu ya. Jadi kan nanti kalau monolog bosan, itu harapannya kita lebih banyak sharing. Jadi gini, kalau teman-teman kayak gini nih udah punya usaha atau yang sedang bingung nyari usaha gitu, sharing aja. Nanti barangkali yang lain sebenarnya bisa mengisi tuh. Nah, atau sudah mencoba bikin sesuatu marketing di hari ini kan sebenarnya temanya kan sosial media marketing. Nah, barangkali sudah, saya Mas kok IG saya kok follow-nya masih belum sampai 10.000 itu gimana ya kan gitu kan. Saya membangun praksis ini IG-nya dari kemarin nggak fokus ke baru mulai ada follow baru sekarang alhamdulillah baru sampai 1.000 doang maksudnya gimana sampai 10.000 gimana menjadi 100.000 kan itu mungkin gimana supaya orang mau kan gitu kan. Yang kedua gimana sih apakah kayak kemarin ada pertanyaan apakah enaknya kalau kita bikin akun entah IG atau Facebook itu akun atas nama akun produk atau akun pribadi. Nah kan itu mungkin plus minus. Ada orang yang kalau akun produk langsung reject kan gitu kan. Kan itu ada yang begitu, termasuk saya. kalau akun produk langsung reject. Nah, tapi kalau akun orang kan nggak mungkin kita reject kan gitu. Nah mungkin seperti itu. Berarti kan perlu mungkin bangun stepnya seperti apa sih, bangun awareness dulu, bangun brand gitu ya. Nah, baru kita bisa jualan kan itu kan nggak bisa serta-merta jualan gitu kan. Mungkin itu. Sampai hari ini praksis pun masih gratis. Apakah itu juga bagian dari membangun brand? Mungkin iya. Apakah besok harus berbayar? Saya nggak tahu juga kan gitu kan. Nah, mungkin kayak gitu-gitu mungkin kita bisa sharingkan bareng-bareng ya Mas Jota. Mas Jota ini kan punya pengalaman banyak membangun brand nih. Banyak membangun terutama brand-brand memang membangun brand itu kan butuh waktu, konsistensi, butuh proses gitu ya. Nah, ini kan butuh waktu yang lama. Mungkin itu pengantarnya. Teman-teman silahkan aktif saja seperti tadi Mas atau Eki ya tadi Mas sudah menyampaikan. Yang mungkin kita bisa bantu promotkan barang-barang. Oh ternyata Mas Fikri itu bisa bikin website loh. Nah, padahal itu pokok penting dari kita mau jualan. Saat ini ya kita harus punya website minimal kan gitu kan. Nah mungkin Mas Fikri bisa bantu. Ini ada lagi Mas Riki. Mas Riki Caniadi dari Jakarta. Nah, cuma nggak tahu nih Mas Riki bisnis apa kan gitu. Mungkin nanti bisa sharing. Gitu ya. Oh Mas Riki IG kode Topia. Nah, kita bisa cek kode Topia itu apa kan gitu kan. Misalnya saya beli perkakas kantor, meja kantor itu jujur teman-teman, saya nyari di IG. Kenapa kok saya beli di IG? Simple. Dia aktif di IG-nya orang ada namanya itu kayu apa gitu. Nah itu kok menarik ininya dia melihatkan portfolionya ke klien-kliennya, customer-customernya gitu. Ada juga testimoni-testimoninya. Tertarik juga akhirnya saya PM tanya-tanya saya pengen bikin meja kayak gitu ukurannya segini kali segini kira-kira berapa ya? Oke dihitungkan sama dia. Udah besoknya dikasih harga, kasih kita DP bayar, datang deh barangnya. Jadi saat saya kira yang kayak gini kan banyak sekali. Anak saya aja sekarang mau beli handphone gimana? Kalau beli handphone di online caranya gimana? Saya bilang ke anak saya, kamu cek dulu reviewnya. Kalau misalnya yang nonton, yang komen banyak, yang misalnya dari yang lain-lainnya juga oke, boleh. Tapi kalau yang masih nol, belum yakinkan toh, kita mau transfer duit gitu kan, belum yakinkan. Nah, makanya dicek dulu dari pembeli-pembeli sebelumnya. Bahkan kalau dulu zaman konvensional, kalau kita punya warung gitu kan, kalau saya punya warung kan
teman-teman kita suruh pada datang, motornya dijajarin di depan, seolah-olah nongkrong di warung kita, supaya orang tertarik dulu masuk gitu kan. Sama saya kira juga di sosial media sama juga. Kalau kita rame, kerumunannya rame, bangun komunitas dulu rame, mungkin berikutnya akan lebih. Orang udah aware, orang udah care, jadi ada awareness dulu ya, baru mau membeli, kan gitu kira-kira. Jangan tiba-tiba langsung hard selling aja, mau jual blak 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 blak. Nah, ada orang langsung itu pilihan. Tapi menurut saya itu kadang orang resisten lah, nggak suka. Tapi memang itu kadang apa namanya, ya barangkali dari 100 ada yang mau ya, syukur. Tapi bisa soft selling, kan gitu ya. Oke, silakan Mas Jota, waktunya mungkin ada pengantar sedikit, kemudian nanti teman-teman bisa langsung punya case apa nih? Ayo kita bareng-bareng OCI bareng-bareng case-nya. Terima kasih. Silakan Mas Jota. Halo Mas Jota, di manakah dirimu? Halo Mas Jota, mic-nya Mas Jota. Halo. Sembari absen ya, teman-teman, sembari absen di chat namanya, dari mana, sama usahanya apa, biar kita bisa nanti buka bareng-bareng ya. Silakan. Halo Mas Jota, sudah ada? Ya, oleh udah. Oke. Oke, suara. Baik, udah ada suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ini sesi kedua setelah sebelumnya saya absen minggu kemarin. Untuk kali ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan di grup. Kalau belum masuk grup WA, silakan masuk dulu. Jadi kita bisa saling sharing informasi atau apapun nanti di grup. Untuk linknya nanti akan di-share di chat grup chatnya. Seperti yang saya sampaikan di grup, untuk minggu ini, hari ini khususnya, ada sedikit perubahan konsep. Kita ingin ini jadi semacam tempat diskusi online. Artinya nggak hanya monoton, nggak cuma satu arah dari saya. Mungkin saya nanti lebih ke moderator, plus nanti kalau misal ada yang bisa saya kasih input atau masukan, saya bisa kasih masukan. Terus harapannya sih masing-masing teman-teman yang sekarang join meeting kali ini, masing-masing ikut diskusi, ikut sharing sampai sejauh mana aktivitas sosial medianya, baik untuk keperluan bisnis ataupun untuk lainnya. Karena sosial media marketing yang mau saya angkat di sini bukan berarti tentang jualan. Jadi nggak cuma berarti di jualan, tapi ada banyak skupan lain yang bisa kita masukkan ke dalam sosial media marketing. Misalnya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan branding. Branding di sini bukan hanya untuk produk, tapi untuk personal branding juga bisa. Misalnya kalau ada seorang guru misalnya,
udah guru, udah punya pekerjaan tetap sebagai guru, tapi ingin membranding dirinya sebagai profesional di bidang pendidikan. Nggak masalah, berarti nanti konten-konten atau postingannya akan lebih besar dikuasai atau lebih membahas tentang pendidikan. Oke, mungkin ada curhat beberapa kali, tapi akan lebih membahas tentang dunia pendidikan. Tadi ada dari Mas, siapa tadi ya? Sorry, ini saya sempat disconnect tadi, Zoom grupnya. Udah ada yang punya. Tadi apa ya, Mas Ul ya? Sorry, Zoom saya tadi sempat lockout, jadi hilang semua nih chat yang di atas. Yang ketangkap itu punyanya Kodetopia, punya Mas. Tadi ya. Kodetopia itu Mas siapa tadi? Mas Riki. Mas Rifki ya. Mas Riki. Kodetopia, oke, bisa buka aja. Saya share screen aja langsung. Kodetopia itu coding untuk anak-anak. Kodetopia. Oke, udah kebuka ya. Oke. Ini Kodetopia. Kodetopia ini punyanya Mas Riki. Ini udah punya website untuk landing page-nya, kemudian juga pakai Instagram. Mas Riki bisa cek suara nggak? Ya. Mas Riki bisa. Mas Riki. Ya, bisa. Nah. Oke. Biar kita komunikatif lah, Mas Riki ya. Oke. Nanti ada lagi punya Mas Fikri. Ya. Nah, ini punya Mas Riki. Teman-teman yang lain silakan chat di Zoom chatnya, nanti kita bahas satu-satu. Ini Mas Riki, kita mulai bahas punya Mas Riki dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol sendiri. Mas Riki. Oke. Ya. Monggo Mas, kalau ada yang mau disampaikan dulu, nanti kita bisa saling nanggepin. Monggo Mas. Ya mau disampaikan ya karena ini baru juga ya. Jadi marketnya juga kita masih kesana kemari ya, muridnya juga belum banyak. Nah, jadi bagaimana untuk supaya secara lokal base-nya itu, misalkan kalau saya kan di Jakarta Barat, mungkin itu bisa lebih dikenal gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir mungkin bagaimana saya bisa marketing secara lokal. Begitu. Jakarta Barat ya Pak ya? Jakarta Baratnya di mana Pak? Saya Jakarta Barat di Puri Pak. Oh Puri Kembang, Puri ini. Puri Kembangan ya. Puri Kembangan ya? Oke, siap. Ini mulai tahun berapa Pak? Mungkin baru ada jalan hampir 2 tahun. Oke, 2 tahun. Oke, siap. Iya. Nah, selama ini, sembari saya ngobrol Pak ya, kita nggak apa-apa santai ya. Iya. Selama ini model jualannya gimana Pak? Si siswa itu gimana polanya? Ya pertama kali itu saya bagiin brosur dari rumah ke rumah. Nah, masuk ke media mungkin baru ada beberapa kali saja, cuman juga tidak aktif ya, karena pertama kita juga tenaganya kurang. Ya kebanyakan yang datang ya dari brosur yang kita bagiin dari rumah ke rumah itu awal-awal. Kalau dari sosial media masih sedikit, mungkin 1 orang doang. Itu. Siap. Nah, ini kita sering Pak, karena kita mirip ini Pak di Praxis ini. Kami kan mirip ini sama Pak Riki, jadi kita bisa diskusi bareng nih. Nah, kalau kami belum pernah sekalipun pasang brosur, Pak, pakai brosur sebar. Jadi kita fully online, fully sosmed Pak, fully sosmed, dan nggak ada, kita webnya juga tidak dikelola dengan baik ini benar-benar. Jadi kita fokus FB sama IG itu doang. Nah, itu aja kita yang lain nggak, kita webnya juga nggak diurus, apalagi
YouTube, Twitter lah. Nah, kita cuma FB sama IG itu doang. Nah, itu ternyata awal-awal lama juga, Pak. Ternyata menariknya adalah ini pengalaman kita. Kita bikin event, Pak, dan eventnya kolaborasi sama komunitas-komunitas yang lain. Baru ternyata itu bisa menaikkan awareness-nya kan gitu. Karena kalau cuma kita circle kita kan sedikit nih Pak, terbatas. Apalagi misalnya circle saya cuma saya doang yang cuma berapa orang, bukan artis kan gitu kan, beda. Kalau artis mungkin circle yang, tapi kan kalau tadi kita kumpulin circle saya, circle Pak Riki, circle yang Mas Jota, circle yang lain kita kumpulin, ngeblas bareng-bareng kan jadi tahu Pak. Betul. Nah itu mungkin kalau kita polanya istilahnya kalau kita organik gitu ya. Jadi kita nggak pakai yang membayar nih Pak. Ini model gretongan, model ngirit. Tapi kita kita jamaah Pak, ini kerjasama jamaah nih. Nah gitu kira-kira bareng-bareng. Iya, saya mesti ikutin tuh kayak gitu tuh. Betul, itu lebih bisa. Iya. Nah kemarin ini sekarang IG-nya baru mulai sampai 1.000 Pak. Kemarin nggak ada Pak. Awal-awal ternyata gitu caranya. Ya. Saya pun belajar nih Pak. Nah mungkin ini kita sharing bareng Pak ya, bukan apa ini kita sharing. Ternyata yang kami lakukan waktu itu udah bikin event bareng-bareng. Memang kita harus mengurangi ego masing-masing. Iya. Ya jadi barengan, ya udah menambah circle aja. Nah itu satu Pak. Yang kedua, kan kita juga di praksis ada yang untuk Coding for Kids Pak sama. Kemarin pesertanya itu, kalau Bapak ikut kemarin itu, yang online peserta Coding for Kids kita itu kemarin hari Rabu, itu sekitar 70-an orang Pak. Wow. Saya juga, gila ya, sampai saya aja kok sampai banyak ya kan gitu. Nah, ternyata Pak, tadi ternyata rumus lama word of mouth word of mouth itu masih dari temennya dan temennya itu saling sharing. Ternyata itu yang nah itu mungkin barangkali kita bisa sharing bareng-bareng nih Pak. Nanti kalau misalnya besok ini ya udah kita buka aja bareng-bareng kayak gini-gini. Yang wilayah Jakarta Barat kalau pengen belajar coding untuk anaknya nih di tempatnya Pak Riki misalnya kan gitu. Kayak kita coba kita enak lebih ini. Saya kira seperti itu bisa berbagi. Gitu mungkin Pak Riki sharing dari saya emang karena sejenis Pak ini. Iya. Terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Pak Abdullah. Oke, saya tambahin Pak Riki. Iya. Saya lihat ini Instagramnya berarti terakhir awal posting itu sekitar September 2019 ya. Nah, iya, ini betul. Masih banyak ini sih yang mungkin perlu diimprove-kan. Yang pertama, nah dari profilnya ya. Iya. Di sini nggak disebutkan lokasinya, Pak. Oh. Nah, kalau memang Bapak fokus di offline, lebih bagus kalau lokasinya juga disebutkan, misalnya Jakarta gitu ya. Karena profil ini juga pengaruh ketika kita search ke searching ini nanti keluar juga di situ. Jadi perlu ditambahkan juga lokasinya di mana. Web penting, tapi kemudian kalau misalnya ada lokasinya mungkin akan membantu. Terus yang kedua terkait postingan ya. Nah, dari beberapa postingan yang tak lihat belum pakai hashtag sih Pak, karena gini, hashtag ini diperlukan ketika kita searching. Jadi gini, Instagram ini ada sedikit perbedaan dengan sosial media yang lain. Traffic ke Instagram ini bukan dari bukan dari feed semata, tapi dari discover hashtagnya. Misalnya untuk kode topnya ini, misalnya kita ngomong tentang kursus game. Untuk kursus game aja ini ada sekitar 3.600 post. Bisa screen kelihatan Pak ya? Bisa. Bisa dilihat.
ini ada banyak banget yang pakai apa namanya hashtag ini. Nah, dari sini bisa kemudian mampir ke Instagramnya Brutopia. Jadi akan lebih bagus kalau setiap postingan ini disertai dengan hashtag. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, saya nggak tahu ini Bapak nambahin hashtag ini pakai feeling atau pakai ini Pak? Pakai apa namanya? Ada teorinya nggak? Ya pokoknya namanya yang kira-kira apa related dengan kursus anak-anak gitu aja. Contoh ini social distancing ya. Terlalu luas banget sih Pak. Mungkin perlu dispesifikin lagi karena gini. Dari sini kalau saya melihat yang langsung membuat kursus game untuk anak nggak keluar. Jadi akan lebih bagus lagi kalau misalnya hashtag ini. Nah, contoh gini Pak, kalau mau lebih gampang, Bapak bisa nyontoh ke akun yang udah ada misalnya. Misalnya ada game, tadi kan Praksis sebutkan udah ini nih ngadain apa kursus online game ini. Nah, nanti kita bisa nyontoh aja dari sana gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa ngeriset, ada toolnya sih untuk risetnya, tapi berbayar juga nanti. Nanti kita akan share juga caranya gimana biar untuk share. Contohnya ini komputer anak. Komputer anak. Oke, nah, ini kan cuma 261 post, Pak. Artinya nggak banyak yang pakai ini. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, belum banyak pemainnya. Yang kedua, hashtag ini belum terlalu populer. Kita coba lihat yang top postnya. Top post itu berarti yang paling banyak di like. Paling banyak like cuma 7. Bisa diambil kesimpulan bahwa untuk hashtag ini nggak terlalu populer, Pak. Jadi kalau misal pakai hashtag komputer anak ini kayaknya nggak cocok juga. Jadi sayang untuk apa namanya dipakai loh. Gitu kira-kira. Kalau kita mau tahu hashtag yang populer itu gimana tuh ya? Nah, dari jumlah ini kita paling sederhana gini. Ketika kita klik search ini, misalnya kursus online. Nah, di sini kelihatan nih. Oh, berapa post? Berapa post gitu. Semakin banyak post harus semakin populer. Ini ada yang murah, ada online marketing, ada kursus apa namanya coding misalnya coding. Nah ini coding anak ini ada di kursus coding anak 10.000-an. Ini bagus juga. Ya. Tapi yang jelas harus related apa namanya dengan kontennya, jangan sampai nggak sesuai. Nah contohnya. Nah ini kan Bapak bisa lihat nih contoh-contoh konten yang lain. Nah kita juga bisa contoh juga yang lain itu kayak apa. Contoh mulai dari ininya nih, dilihat nih, bisa dilihat teksnya kayak apa, kemudian informasi apa yang harus muncul. Ini registrasi ternyata bisa pakai URL ini kan untuk pendek link, karena Instagram nggak bisa dikasih link hidup. Jadi percuma juga kalau misalnya nanti ada nulis panjang www panjang banget, makanya nanti bisa pakai link pendek. Link pendek ini pakai tiny URL atau pakai bit.ly. Oke. Oke, Mas Jota mau nanya Mas Jota. Kalau itu sih Pak yang bisa di ini. Oke. Mas Jota sambil nanya boleh ya? Di hashtag itu misalnya boleh, di IG itu ada ini enggak apa bagusnya hashtag itu berapa sih maksimal gitu loh. Kan ada yang sampai banyak, ada cukup paling cuma berapa. Bagusnya itu berapa sih hashtag yang optimal gitu Mas Jota? Mungkin berdasarkan sebenarnya kalau masih di bawah 10 masih masuk akal sih, tapi kalau sampai 20 dia akan dicap spam sama si Instagramnya. Malah mungkin nanti bisa hilang gitu loh. Idealnya lebih di bawah 10, 5 sampai 10 masih bagus, masih masuk akal. Karena kita kan masang hashtag bukan ngasal ya, harus sesuai dengan pertama usaha kita apa, yang kedua dengan kontennya related juga, yang ketiga untuk segmen target
yang mau kita target itu segmen pasarnya apa, misalnya tentang untuk anak-anak gitu. Coba kita lihat. Kadang hashtag juga nggak ini, nggak sesuai juga. Maksudnya ini, contoh ini, kalau saya udah di share screen saya ada hashtag sayang anak, mungkin nggak Pak Riki bikin hashtag kayak gini untuk anaknya, kan bisa aja. Ternyata ada hampir 1 juta post yang pakai hashtag sayang anak tuh. Ini apa? Kadang hashtag juga nggak melulu tentang jualan kita secara langsung, bukan hard selling, tapi kadang juga kayak gini, sayang anak juga ya di sekitar 968.000, sekitar hampir 1 juta lah. Artinya hashtag ini jangan terpaku dengan satu teori yang baku tuh loh, tapi cara berpikir kita yang lebih luas lagi. Oke, Mas Dota, case-nya Pak Riki oke ya, kita nanti mungkin bareng-bareng kita. Itu Pak Riki mungkin sharingnya itu. Yang kedua ini ada dari Aris Dianarisma dari Jogja. Belum ada produk, baru belajar dulu, cari ilmu, belajar dari para master. Oke, mungkin gini kan, tidak harus produk. Kan tadi seperti Mas Dota sampaikan, kan orang itu bisa memproduksi, bisa buat produk, jualan produk, atau bisa menghasilkan produk. Jasanya maksudnya, menghasilkan jasa. Oh ternyata mungkin pengen jadi sesuatu, pengen dikenal jadi sesuatu, kan boleh juga kan? Boleh nggak di-share IG-nya Diana Risma? Mas, ini Mas ya? Nggak tahu. Mas Diana Risma, Mas deh, ada di WA Group kan? Oh. Boleh di-share IG-nya, biar kita bareng-bareng lihat. Halo? Oke, sekarang lanjut. Halo, ada? Oke, lanjut. Sekarang Mbak Anissa dari Bandung. Nyoba jualan buket bunga di Instagram, tapi akunnya baru mau rebranding. Wah, keren. IG-nya @yohua.id. Di Shopee jualan kelontong namanya Segala Ada Bandung. Rencana mau dibuatkan IG-nya. Wah, keren. Oke, ini Mas Jota. yohua.id. Oke, silahkan buka, Mas. Mbak Anissa bisa tes sound, tes suara? Bisa ngobrol? Ya, halo. Oke, siap. Nah, langsung. Ini ini udah rebranding atau udah di rebranding, Mbak? Rencana ini sih baru logo doang, belum mulai update lagi, baru mau. Ini masih yang lama dulu namanya Kyowo. Tapi sekarang mau Kyowo. Sebenarnya masih bingung gitu kalau sebetulnya kayak apa username yang bagus itu kalau buat jualan itu kayak apa gitu. Karena kan banyak yang bilang harus misalnya jual buket bunga murah kayak gitu. Jadi saya kayaknya itu di nama doang gitu, nggak di username. Kalau untuk username ada 2 aliran sebenarnya. Kita mau 2 aliran. Yang pertama aliran yang seneng banget pakai keyword. Jadi keyword on username. Keywordnya terkait jualannya apa, kemudian dijadiin username. Terus yang kedua, keyword yang memang fokus untuk branding. Jadi username-nya kita pakai dengan brand yang terkait dengan produk. Contohnya kayak punya ini kan yohua.id. Ada 2 ini sih plus minus tadi, ada plus minus. Yang pertama untuk dengan username seperti ini tentu butuh butuh effort yang lebih lagi untuk ini kan. Tapi kalau kemudian di profilnya kita ngasih keterangan tambahan seperti ini, harusnya juga bisa muncul sih di search-nya. Lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, Instagram ini unik karena nggak semuanya searching langsung username. Kadang dia nyari ini dulu kata kuncinya. Padahal ini bukan kata kunci, tapi banyak yang googling cara Google dimasukkan ke Instagram dulu. Jadi misalnya jual buket bunga murah. Keluar kan? Oke. Jadi nggak masalah selama kalau memang username-nya pakai brand atau pakai merek sendiri, nggak apa-apa, nggak harus username berupa keyword. Karena keyword bisa ditutup dengan profil.
kayak gini misalnya, tetap aja keluar tanpa nyebut keywordnya, tetap bisa keluar ininya, username-nya kalau kita cari. Jadi kalau mau berubah nggak apa Mbak. Salah gini, akan lebih bagus lagi kalau misal kita mau jangka panjang. Kalau jangka panjang kita pakai username yang pakai brand sendiri loh. Karena itu nanti kan nempel ke ke misalnya ke brosurnya, ke pamfletnya, ke misalnya kartu nama, kemudian ke banyak produk lainnya. Itu kan bagus kayak gitu sih. Kemudian, nah saya kasih contoh lagi. Tapi kalau memang butuh keyword on username, Mbak juga bisa bikin semacam akun apa ya istilahnya, bukan buzzer sih, bikin akun tambahan lagi misalnya. Kalau diperlukan bikin akun tambahan lagi untuk nutup potensi penjualan selain yang Instagram utama. Jadi bisa kita nggak masalah kita bikin beberapa Instagram gitu, bisa bikin beberapa akun untuk nutup kelemahan dari username yang nggak pakai keyword. Contoh misalnya untuk bikin username apa, ambil aja dari Instagram atau dari hashtag yang populer. Misalnya Buket Rumah Bandung. Ya, sekitar 44.000 ya. Udah yang aku pakai. Nah, ini udah ada yang pakai ya. Kita bisa nambahin sih belakangnya misalnya murah. Nah, kalau dari ini belum ada username-nya kan, terlalu panjang sih. Atau Bandung kasih nomor gitu. Belum ada kan user phone. Jadi kalau misalnya masih ragu pakai username atau pakai keyword on username, ya udah nggak masalah bikin beberapa akun aja. Karena saya pernah ada satu klien, dia ininya banyak banget kompetisinya banyak banget, ada banyak banget di Instagram tuh. Dan nggak mungkin pakai keywordnya dia itu muncul di pertama. Dia minta saya bikin sampai banyak akun. Nah, ini saya bikin sampai 100 akun. Isinya semuanya tentang keyword-keyword. Saya kasih contoh satu deh. Ini akunnya. Nah, ini klien saya ini klinik gigi. Saya contohnya bikin ini. Saya bikin username sesuai dengan keyword. Kita cari kawat gigi. Keluar di ini. Saya bikin sampai beberapa akun untuk menutup apa yang nggak mungkin keluar atau kalau pencarian terlalu banyak. Itu Mbak Nisa, kira-kira itu untuk username. Ada lagi nggak yang mau kita buka lagi. Halo Mbak Nisa, mungkin mau punya plan seperti apa gitu? Ya. Punya plan seperti apa gitu? Punya apa? Suaranya kecilin dong di bergema. Oke, halo Mbak Nisa, mungkin ada yang tadi apa namanya hasil ininya kira-kira gitu kalau dari Mas Jota gitu. Kira-kira gitu kalau dari Mas Jota gitu. Buat saya ini sih apa mungkin dari yang apa bio mungkin ya. Kira-kira ya, dari videonya gimana? Ya profilnya. Siap. Oke. Kalau punya, ini kan linknya pakai Tokopedia ya. Buka dulu. Ini linknya ke Tokopedia ya. Iya. Sebenarnya kan ada. Okay. Kalau mau ini, sebenarnya kita bisa bikin Linktree. Pernah dengar Linktree nggak? Biasanya pakai Linktree. Linktree itu, jadi dalam satu ini, dalam satu biar bisa link nanti keluar, keluar semua. Betul. Jadi kalau misalnya ada beberapa akun yang mungkin perlu ditambahkan di situ. Ya kan? Nah ini
Ini lebih ke ininya ya. Satu yang kurang nih Mbak. Mungkin bisa tambahin ini highlight-nya. Jadi kalau misalnya ada ya. Screen-nya nggak kelihatan. Oh sorry. Screen-nya nggak kelihatan. Oh sorry. Oke, kelihatan sekarang Mas. Kelihatan. Ya, oke. Nah, kalau ngelihat dari ininya mungkin tambah di sini sih ada highlight-nya. Jadi untuk yang sifatnya statis bisa dipakai highlight. Jadi kalau misalnya kayak nomor rekening, kemudian ada lagi promo-promo yang memang masih berlaku, itu paling nggak di highlight. Jadi paling atas sendiri kita nggak usah scroll ke bawah, itu bisa kelihatan semua. Paling gitu sih Mbak. Following-nya ini masih 5 ya. Ada gini sih, ada yang memang punya, ada Instagram ini luas banget, maksudnya teorinya banyak banget, pakai cara-caranya banyak banget. Ada yang memang dia suka follow orang, harapannya biar dia memfollow balik kita. Ada alatnya sih, alat toolsnya, tapi saya nggak nyaran itu sih. Jadi, ganggu sih, follow unfollow gitu. Tapi nggak masalah kalau mau ngelakuin itu. Oke. Kalau untuk kontennya, udah oke sih Mbak, udah oke, mungkin paling ditambahin aja di followernya sih, biar kuatin di hashtagnya. Nah, kalau saya lihat di sini, ini bisa luar kota nggak Mbak? Khusus Bandung aja? Khusus Bandung aja? Iya, bisa di luar kota juga. Oh, bisa dikirim keluar ya? Oke. Kalau bisa keluar kota juga mungkin ada tambahan dikit sih. Kalau ini bisa keluar kota, ini ada kan keluar kota. Jadi nggak cuma di Bandung aja. Oke. Udah oke sih. Terusin aja Mbak ininya. Ini selain Instagram punya lain nggak sosmednya? Oh, nggak ada sih kalau lain. Paling Twitter. Twitter kalau apa namanya? Kayak sosial media yang lainnya? Facebook atau apa, YouTube gitu? Belum ada. Nah, mungkin bisa gini sih, kita bisa nambahin Suaramu hilang Mas Yota. Mas Yota? Koneksi. Halo Mas Yota? Oke, sambil nunggu Mas Yota. Oke, tadi dari Mbak Anissa yang nyari bunga nih, teman-teman bisa dikirim tuh ternyata. Bisa dikirim ke Jogja, ke Jakarta, ke Surabaya nih Mas Wira. Kalau butuh bunga Mas Wira. Oke. Oke, yang lain kemudian coba yang lain kalau mau ini dituliskan dong IG-nya. Nama, dari mana IG-nya gitu. Boleh di-share di chat. Mas, halo? Halo ya. Mau tanya bisa? Boleh. Dengan Ricky. Nah, mau nanya kalau di Instagram itu apa semuanya dari hashtag ya? Nggak ada, maksudnya dia tidak ada site khusus yang kita bisa tahu, katakanlah daerah ini apa aja Instagram yang sangat populer, terus wilayah ini apa aja yang populer gitu? Jadi per geografi begitu atau per interest atau gitu gimana? Ya? Iya, atau per interest gitu, misalkan di wilayah Jakarta Pusat atau Jakarta Barat orang senangnya tuh ke Instagram yang mana gitu. Oke, Mas Yota? Halo, sorry keputusan. Oke. Udah dengar belum Mas Yota? Sebentar dengar tadi, yang localize gitu ya? Iya, localize. Untuk Instagram ini sebenarnya nggak bisa dipakai ini Pak, place. Jadi kalau misalnya kan
ketika kita searching ini kan ada 3 yang muncul nih. Misalnya tempat khusus online. Dia akan keluar place. Misalnya ini ya, ada 3. Yang pertama akun yang keluar, yang kedua hashtag, yang ketiga ada place. Keluar lokasinya nih. Nah, cuman ini juga punya fanpage nggak Pak? Punya Facebook fanpage nggak? Belum bikin. Nah, untuk bikin ini lebih gampang pakai Facebook fanpage sih. Jadi nanti keluar di ininya dia di sini. Jadi bisa kalau misalnya kita cari place bisa keluar juga di sini. Jadi Instagram ini searchingnya selain untuk keluar username juga keluar hashtag, juga keluar juga lokasi. Jadi kalau mau main di lokasi berarti nanti Pak Riki butuh bikin Facebook fanpage, kemudian bikin juga lokasinya, kemudian dikonekin ke Instagram ini biar nanti keluar di lokasinya. Ini juga muncul ketika kita bikin posting, nanti keluar di ininya dia lokasinya. Oh, oke. Oke, Mas Jota, sekalian menjawab punyanya Mas Andri Wisnu yang Mas Jota mungkin IG atau FB ya. Mungkin tadi sekalian yang tadi Pak Pak Riki tadi mungkin di FB itu ada kan misalnya yang ada sampai lokasi gitu ya. Yang Mas Jota kelola itu. Oke. Nanti biar kelihatan sekalian. Ini saya kasih contoh ya. Saya mulai garap ini tahun 2017 sih. Benar-benar dari awal rebranding dari bawah. Terus kalau sekarang saya ke klien ini bukan lagi terkait dengan konten, tapi lebih ke konsultasi untuk dia sekarang udah punya tim. Jadi sebelumnya udah belum punya tim, kemudian sekarang udah punya tim digital. Saya ngasih advice ke timnya, kira-kira seperti apa yang harus disampaikan. Nah ini kalau mau sedikit belajar tuh ini ada ini contohnya. Nah kalau misalnya kita ingin tahap ini, coba kita cari. Nah itu ada lokasinya. Jadi bisa keluar. Jadi lokasi sudah dibikin semua Mas Jota ya? Ya sudah dibikin. Jadi memang itu nyiapin akun atau gimana Mas Jota? Pakai ini Facebook profile fanpage. Oke. Dia bisa pakai dulu bisa pakai ini sih iPhone. Dulu bisa pakai iPhone. Tapi sekarang gampang pakai fanpage sih. Yang pertama penggunaan Facebook searching ini juga banyak sih. Banyak dipakai juga sekarang. Jadi kalau misalnya kita buat akun juga di fanpage yang dikonekkan ke dalam Instagram juga akan lebih bagus sih. Oke, jawab dari Pak Riki tadi. Iya. Sebenarnya banyak. Ya, jadi akunnya nanti akan dikonekkan ke akun utama. Jadi misalnya saya ini Bang Jogja ini kan, ini belum jadi sih Pak. Nanti bisa dibikin connect ke akun utama tuh. Harapannya ketika ada orang yang nyari sesuai dengan keyword, misalnya kan saya kan klinik gigi nih, kan nggak semuanya nyari tentang klinik gigi, dia biasanya langsung ke permasalahan dia butuh pasang kawat gigi, pasang behel, misalnya gini. Ini ada beberapa username, beberapa akun yang pakai username on keyword. Ini punya saya semua ini. Itu punyamu semua, Cot? Ada beberapa yang bukan. Ini punya saya nih. Ini ada yang exiting, jadi udah rame, dia udah 2.800 follower, tapi kalah dengan akun yang baru 36 follower. Paling atas tuh punya saya. Nomor 3 ini gitu. Ini bukan punya saya nih. Ini bukan. Tapi akun yang masih kosong
ternyata juga bisa posisi paling atas. Oke. Gitu. Pasang Iya. kawat gigi misalnya. Misalnya kawat gigi Jogja gitu ya. Buka lagi ini juga punya saya. Ini punya saya juga. Jadi menjaring dari banyak keyword untuk masuk ke dalam satu akun utama kita dulu Pak. Ini konsepnya. Jadi kira-kira hashtag apa yang related sama produk kita, sama brand kita. Bikinkan akunnya. Kemudian nanti di-linkkan ke akun utama tuh. Seperti tadi konsepnya Mas Abdul bilang, karena kita kan baru join nih, ketika baru join, sedangkan yang lain udah banyak followernya, udah macam-macam. Tapi kemudian yang bisa untuk mengalahkan mereka adalah dengan banyak akun. Kalau saya kayak gitu sih. Itu yang paling ini sih, paling apa namanya, paling masuk akal. Jadi nggak butuh biaya besar, tapi butuh waktu banyak sih. Tadi kendalanya Pak Riki tadi lebih ke satu terkait tenaga juga Pak ya. Halo Pak Riki. Iya, betul. Nah, kita bisa bikin content planning, Pak. Content planning ini maksudnya sebelum diposting, kita bikin plan dulu. Ini saya kasih contoh. Ini dulu saya bikin ini untuk klien apa namanya apartemen. Jadi setiap bulan di awal bulan saya bikin rancangan konten. Kayak gini, bikin rancangan konten. Kalau ada foto-fotonya apa, tipenya apa, terus captionnya apa, topiknya apa, subtopiknya apa, terus nanti akan dipublish sesuai dengan ininya. Gini, Pak. Kenapa kita butuh kayak gini? Karena ya jadi waktu itu misalnya sekarang saya lagi online nih, nggak mungkin posting kan. Tapi kalau misalnya cuma bikin posting aja, nggak buat dari awal, pasti lebih leluasa waktunya. Maksudnya nggak butuh waktu lama. Beberapa detik kita bisa langsung posting dulu tanpa mikir nanti harus posting apa, harus captionnya kayak apa, hashtagnya kayak apa. Kira-kira ada formulanya. Kalau ini kan terkait apartemen khusus untuk anak muda. Jadi dia spesifiknya untuk hangout place, workout place, college, investment sama beli live. Nah, ini nanti setiap konten formula ini akan di breakdown ke dalam masing-masing konten. Itu untuk siasati Pak. Jadi kalau misalnya nggak punya tim, oke di awal sediakan waktu 1 atau 2 hari khusus untuk bikin plan ke depan. Ini juga berlaku untuk misalnya ada event-event tertentu, misalnya ada sekarang lagi bulan puasa, kemudian lagi nanti hari besar agama apa, nanti misalnya hari pendidikan, misalnya ada hari ibu segala macam. Itu kan event yang jauh hari kita udah tahu. Akan lebih bagus kalau kita siapin konten itu di belakang hari, nggak mendadak dulu Pak. Jadi kita masih punya waktu untuk itu. Terus yang kedua tadi tentang brosur yang disebar ya. Nah, akan lebih bagus lagi, misalnya Bapak juga bikin semacam promosi kolaborasi. Jadi meskipun offline pakai brosur, bisa juga nanti dibuat semacam campaign gitu. Silakan follow akun kita, posting kita nanti dapat diskon sekian persen loh. Nah, nanti syaratnya bisa dilihat gitu. Jadi ada imbal baliknya, jadi nggak cuma nyebar ini aja, tapi juga bikin engagement juga ke dalam sosmed loh. Kayak gitu. Misalnya untuk dapat diskon tertentu silakan follow akun kita, silakan komen, silakan upload profil kita ke dalam Instagram masing-masing atau share kalau misalnya di Facebook. Gitu, Pak. Oke. Mas Yuta, oke. Yang lain, tadi ada Bu Tatia. Oke, Bu Tatia. Mau sharing Bu Tatia? Mbak atau Bu? Belum. Oke. Dilihat kan. Yang ada fotonya. Ini tadi ya, Mas Fikri ya? Mas Fikri belum ya, X2? Oh, yang Mas Fikri. Oh ya, ini Mas Fikri X2. Tadi IG-nya apa ya? Mas Fikri belum mau ikut IG tadi. Halo Mas Fikri. Halo Tes. Oke, siap. Oke, kedengaran suaranya.
Halo Mas Jota. Halo, udah punya ini Mas, sosmed yang bisa di-share? Ada sosmed tapi baru dibikin sih Mas. Kita jadi karena B2B kan sebenarnya produk Oke. kita Mas. Produk Kemudian, kita B2B, terus kita paling kita Instagram karena kita mau masuk ke arah Facebook Ads. Kita ngarah nanti paling Instagram sama fanpage Facebook. Tapi untuk saat ini sih baru Instagram Mas yang udah live. oke. Instagramnya itu di X2 Digital, @X2 Digital. @X2 Digital, @X2 Digital. Kayaknya Mas Dota sebelum jauh, saya sebenarnya kayaknya butuh bantuannya Fikri nih. Ini praktis Pripun semua Mas, piye Mas? belum punya webnya nih Mas Fikri. Webnya jelek sekali, ini coder semua, jadi jelek banget kayaknya. Jadi, Boleh Mas, nanti kita collab lah, collab. kayaknya Mas Riki buatin webnya praktis nih. Oke, Mas Fikri, oke. Silakan Mas Dota. Jadi kalau kita sih sebenarnya kita nanti mau milihnya Facebook sama Instagram sih Mas. Karena Twitter menurut kita sih kita tidak masuk di area Twitter sosial medianya. Jadi kita masuk di Facebook sama Instagram. Cuma nanti kita ada Twitter tapi sebatas hanya profile aja. Terus yang tak bingungin sekarang sebenarnya ini sih Mas. Karena kita kan bisnis kita kan B2B nih Mas. Oke. Nah, price kita nggak punya sebenarnya Mas. Price kita kan karena kita sistem, berarti price itu based on project, based on consultation. Jadi misal sampean pingin butuh ini, nah nanti tak konsultasiin, kita semacam ngajuin seperti itu. Berarti nanti gimana sih sebenarnya ya pinginnya sih dengan Instagram ataupun sosial media ataupun ads ya yang pasti sih pinginnya ya purchase gitu istilahnya ya kita pingin minimal kita dapat deal ataupun lead lah istilahnya semacam itu. Nah, misal kita main Instagram, apa sih Mas konten yang harus diisikan itu? Apakah konten artikel? Ini kan sebenarnya aku udah bikin post tapi postnya tuh post yang sebatas isi konten yang artikel yang akhirnya ke website gitu. Di Instagramnya sendiri. Oke, ya Mas Dota. Oke, ini yang bisa ngeliat 15 tahun ke atas Mas ya? Ada konten Mas. yang... Ya kan karena target kita kan ini Mas. Kita ya kalau di bawah 15 tahun kan nggak bisa Mas. B2B-nya kan nggak masuk Mas. Jadi gini Mas, yang pertama kan... Apa dibuka aja Mas kira-kira? Dulu aja nggak apa. Kalau saran saya dibuka Mas. Karena biasanya gini, keputusan pembelian ini kan nggak mutlak di satu di satu orang sekarang. Maksudnya kalau Mas pernah lihat satu meme gitu, ternyata dalam satu pengambil keputusan itu ada banyak faktor tuh. Misalnya gini, kita target marketnya untuk anak-anak gitu ya. Tapi bukan berarti konten kita untuk anak-anak. Kadang konten kita untuk orang tuanya. Misalnya tadi punya Pak Riki tadi kan, kontennya kan dia jualan untuk kelas bikin game gitu ya, kelas coding game gitu ya. Kan konten yang dibuat itu nggak melulu untuk anak-anak, tapi untuk si orang tuanya. Harapannya si orang tuanya kemudian menyekolahkan anaknya ke tempatnya Pak Riki tadi. Sama seperti ini, kalau tadi Mas, walaupun Mas targetnya adalah B2B, tapi untuk kata dengan sosmed, kita juga butuh branding. Artinya, kita juga butuh untuk membranding diri, dalam arti kalau misalnya Mas expert di dunia IT khususnya aplikasi mobile, kemudian website, ada segala macam, silakan aja dibuat kontennya. Jadi banyak sih Mas yang bisa dibuat Mas. Maksudnya
berupa tips, kemudian berupa apa yang sekarang lagi rame, buat aja ininya. Karena gini, kita juga harus bikin konten yang selain likeable, juga shareable. Likeable itu maksudnya layak di like, kemudian juga layak di share. Itu kenapa kemudian banyak status WA. Kan kadang screenshot dari Instagramnya kan, ada akun Instagram, kemudian di screenshot postingannya, jadi ini status WA. Karena dia menganggap, oh konten ini bagus juga untuk di-share. Jadi masih panjang Mas urutannya, mulai dari pertama awareness dulu, kemudian nanti ada engagement, yang ketiga nanti kita akan pendekatan penjualan, yang keempat bisa jadi ada penjualan atau mungkin baru lead dulu, panjang ininya. Jadi kalau misalnya Mas langsung mau loncat ke penjualan, itu loncat beberapa step. Kalau saya sih, kita mulai dari awareness dulu. Yang penting kayak tadi Pak Riki tadi, orang udah nggak, oh ada tempat kursus develop game atau develop coding atau apapun itu di Jakarta Barat. Itu awareness-nya. Sama dengan Mas ini. Ini udah dibuka, Mas? Sebentar, Mas. Oke. Buka dulu aja, Mas. Nggak usah malu-malu. Sudah, Mas. Sudah dibuka. Oke. Tadi saya lupa lokasinya di mana. Saya cari-cari barusan di Google, Mas. Oke. Mantap. Oke. Nah, kalau ini kan lebih ke teknis, Mas. Kalau ini kan lebih ke teknis ya. Apa namanya? Kontennya. Saya harus lagi. Terus passwordnya saking banyaknya akun. Bentar. Oke. Ini kan modelnya teknis nih. Nah, permasalahannya kalau Mas B2B ini kan kalau nyasar ke klien-klien yang lebih besar lagi, misalnya government misalnya, nggak semuanya itu ngerti banget tentang teknologi sih. Yang lebih bagus kalau Mas juga nanti kalau bikin lagi konten yang terkait teknologi, tapi mungkin dikemas lebih santai sih. Jadi nggak melulu full terkait teknis banget. Dan lagi itu juga hashtagnya, itulah apa namanya, ada part-part yang harus diisi sih, misalnya ada hashtag, kemudian ada lokasi. Nah, tadi yang saya sampaikan Mas, linknya ini kan kepanjangan nih, x2.digital bla 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 kayak gitu kan. Jadi Instagram ini bukan apa ya, nggak ideal untuk memindah satu apa ya istilah, memindahkan fokus kita, memindah traffic dari Instagram ke link lain sih, ke website misalnya. Jadi sayang banget kalau misalnya misal kalau link websitenya itu dikasih di place pas di postingnya, bisa nggak sih Mas? Boleh nggak sih? Nggak bisa sih Mas, place itu kan langsung ke tempat Mas. Okay. Linknya itu kan tadi kena tadi menjawab pertanyaan Kak Pariki tadi, itu place dari mana asalnya, dari Facebook sih bikin Facebook fanpage gitu, nanti keluar di situ. Ini sih spesialisnya dari Instagram ini, dia nggak mau ada link aktif dia di situ. Berarti paling Instagram itu lebih ke bukan ini ya Mas ya, lebih ke bukan buat jualannya ya. Kalau untuk kasus Mas, kalau untuk produk Mas ini lebih ke branding sih, lebih tepatnya. Branding bisa jadi ada penjualan. Tapi kalau tadi contoh buketnya punya Buket Badung tadi, pas kalau misalnya untuk jualan di sini itu, karena biasanya fotonya bagus segala macam. Gitu kira-kira Mas. Jadi kalau mau pakai Instagram jelas untuk branding sih lebih pasnya. Tapi bukan nggak mungkin bisa jualan. Nanti sebenarnya di akhir nanti kita akan bahas terkait lead generation Mas. Nanti di situ nanti tak jelasin juga gimana caranya membuat lead dari masing-masing brand sih. Kira-kira brand seperti ini lead generation-nya kayak apa, untuk bikin bisnis kursus lead generation-nya kayak apa. Nah, yang dilakukan praksis sekarang juga lead generation Mas. Ya Mas Abdullah ya. Oh gitu ya Mas Yota ya. Iya, jadi Mas Yota, suaranya ini ada yang tak komplain nih. Suaranya rendet. Mungkin halo. Apa ya. Halo. Oke, sudah ya. Oke, mungkin. Nah, oke, siap.
Oke, nah salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah Praxis ini. Praxis ngadain kelas online gratis. Akhirnya follower Instagramnya sekarang jadi berapa, Mas Abdullah? Baru 1000 ya? 1000, baru 1000-an. Kemarin tuh masih ratusan. Nah ini ngadain event workshop, alhamdulillah ada naik dikit. Karena nggak ada paksaan tadi, maksudnya. Kalau Ya, betul. kalau follow tak kasih voucher, nggak ada soalnya. Oke. Nah, tapi jadi syarat sih. Cuman kan sekarang kan selama ini nggak pakai paksaan ya, untuk yang mau ikut kelas online silakan tanpa perlu follow Instagramnya, tanpa perlu follow Instagram, tanpa perlu join grup WA atau apapun. Tapi bisa jadi kombinasi kayak gitu sih. Sorry, internet saya kalau udah sore kayak gitu udah mulai agak ini Mungkin videonya dimatiin aja nggak apa-apa. Oke, chef. Videonya matiin aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Itu kira-kira. Tadi menarik Mas Jota, mungkin menarik buat Praxis. Terima kasih tadi. Mungkin nanti saya itu nanti kalau mau syaratnya harus follow dulu. Mas Fikri ya, Mas Fikri ya. Kita belajar nih Mas Fikri. Saya juga belajar nih Mas Fikri. Bisa follow, bisa kemudian share, bisa upload. Silakan upload misalnya postingan tentang promosinya Praxis, upload ke Instagramnya calon peserta. Nanti kalau udah oke, nanti baru bisa di approve. Oh, tunjukin gitu ya. Jadi dia nunjukin dulu ya. Oh, berapa yang ikut gitu ya. Jadi kan tiket masuk tuh loh, Mas. Oke. Siap. Terima kasih Mas Jota. Wah, makasih. Ini Mas Jota, ini ada yang mau sharing nih Mas Jota. Oke, Mas Andri mau sharing nih, Mas Andri Wisnu ini udah ngelola banyak sekali akun IG katanya. Jadi monggo Mas Andri, sharing Mas Andri biar teman-teman yang lain. Ini kita semua pemula Mas Andri di sini. Jadi monggo mungkin Mas Andri bisa sharing berbagi ilmu kan Mas Andri udah dapat banyak ilmu tuh. Lanjut Mas Andri. Ada suaranya? Halo Mas Andri. Mas Andri? Mas Andri Wisnu? Oh, mungkin maksudnya ini Mas, maksudnya follower yang udah banyak ya. Bentar. Mas Andri Wisnu? Halo? Halo Mas Andri Wisnu? Tadi bilang mau sharing kok dia. Oke. Mungkin. Halo? Oke, Mas Andri. Halo Mas Andri tadi katanya mau sharing. Nah, gimana cara mengelola? Silakan Mas Andri, biar ini teman-teman semua, karena judul kita itu sharing Mas. Nah silakan sharing. Halo Mas Andri. Halo Mas Andri. Ya maaf sinyalnya jelek. Mau nanya itu kan kemarin juga kumpul sama teman-teman yang agak lumayan followersnya gitu. Jadi apa ada bedanya mengelola follower yang masih kecil, mungkin masih di bawah 100.000 sama yang sudah di atas 100.000 gitu. Kalau ada contohnya yang ini dari garapan Masnya yang sudah lumayan banyak lah gitu. Terima kasih ya Mas. Oke, sama-sama. Sama-sama Mas Andri. Nah, kalau untuk akun Instagram yang besar, saya nggak bisa ngasih langsung Mas. Tapi saya punya akun yang juga udah besar. Tapi bukan Instagram sih. Lebih ke Facebook. Cuma sejauh ini nggak jauh beda sih pengolahannya. Kalau cuma ini kan tergantung platformnya. Ini nggak jauh beda. Tapi kalau pakai Mas pengen tahu cara mengelola yang lebih besar, ini saya punya ini udah sekitar 745.000 follower. Tapi ini Facebook sih, bukan Instagram. Bentar, udah mulai melambat nih internet jam segini Mas Abdul. Oke, internetnya udah mulai lapar juga tuh. Iya, udah mulai lapar jam segini. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya Mas. Cuman yang bedanya adalah lebih ke pengelolaannya harus lebih tersistem. Tadi kan saya udah nge-share yang contohnya dari akun akun untuk apartemen. Nah, untuk yang besar, sebenarnya yang kecil juga bisa, cuma yang besar itu harus punya content planner. Jadi jangan sampai kosong untuk
besok mau posting apa, lusa mau posting apa, besoknya minggu depan mau posting apa, paling enggak minimal seminggu deh, atau minimal harusnya sebulan sih. Sebulan tuh harus punya apa, mapping konten, kita mau posting apa. Kalau punya teman Mas tadi lebih ke konten kreator atau brand, Mas? Boleh tahu. Kalau Mas Andri, ke konten kreator atau brand? Karena beda juga ininya, pandangannya. Ya kebetulan dari beberapa teman saya itu memang digarap sendiri semua, jadi nggak ada yang apa istilahnya memakai jasa pihak ketiga gitu. Nah, Instagramnya dia ini lebih ke brand atau konten kreator, Mas? Maksudnya tuh dia jualan atau cuma misalnya kayak kalau Mas di Jogja misalnya kayak Jogjaku gitu ya, atau misalnya kayak apa Info Jogja atau apa gitu. Lebih ke jualan. Nah, kalau lebih jualan berarti memang benar-benar butuh ini, Mas, butuh apa namanya, content planner. Iya, kita mau posting apa segala macam harus di plan sebelumnya. Ada komposisinya memang harus dipenuhi. Misalnya tadi gimana cara soft selling, berarti misalnya upload testimoninya segala macam. Terus ya diingat, Mas, untuk jualan biasanya rendah banget feedbacknya tuh loh. Kayak saya tadi kasih contoh punya saya dia feedbacknya dikit, tapi di inbox tuh banyak banget, Mas. Jadi saya nggak tahu apakah trennya sekarang mulai berubah. Orang nanya-nanya ini sekarang lebih sreg kalau misalnya dia langsung inbox. Itu kenapa saya merekomendasikan ke klien saya ini kalau ada yang inbox, silakan tanya nomor WA-nya tuh loh, diminta nomor WA-nya. Kenapa? Biar komunikasinya jauh lebih serius. Jadi nggak cuma nanya terus pergi, tapi gimana caranya nanya kemudian ada engagement, diikat, nanya nomor WA-nya, nanti akan dijawab via WA. Harapannya yang tadinya cuma nanya-nanya aja, kemudian berubah jadi lead, jadi lebih serius lagi ini hubungannya tuh loh. Jadi nggak cuma sekedar nanya aja di komen. Ini tiap hari inbox-nya ada. Saya nggak bisa ngeliatin. Harusnya bisa masuk. Ini bisa kelihatan, Mas? Kelihatan, Mas. Nah, ini notifikasi masuk ke dalam inbox. Ini dari klien saya tadi ini. Jadi banyak banget interaksi yang kemudian nggak lewat komentar, tapi lewat inbox. Biasanya balasnya kan lama tuh. Akan lebih bagus kalau misalnya akunnya ini ditambahi link WA. Jadi kalau misalnya nggak sempat balas, biasanya WA kan responnya lebih cepat ya daripada sosmed. Jadi akan lebih efektif kalau misalnya juga ditambahi link WA. Kira-kira gitu, Mas Andri. Jadi nggak ada secara khusus, nggak ada yang perbedaan besar sih. Malah harusnya lebih susah yang kecil sih untuk menulis besar. Kalau udah besar sih, tak pikir nggak terlalu susah ya untuk mengelolanya. Justru yang paling ini yang kecil, karena dia harus riset hashtag segala macam. Dan yang kedua, konsistensi waktu, Mas. Algoritma Instagram yang sekarang ini terus-terusan berubah. Jadi kalau misalnya sekali kita nggak posting dalam waktu lama, maka apa ya? Instagram tuh kayak nggak memprioritaskan kita loh di feed-nya utamanya dia. Dia akan lebih bagus lagi kalau kemudian Halo, ya. Sorry. Udah mulai putus-putus lagi nih, Mas. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira gitu, Mas Andri, kira-kira tidak ada perbedaan yang mendasar terkait pengelolaan, tapi yang jelas akun besar butuh content planner yang lebih banyak karena dia bertanggung jawab untuk terus-terusan ngisi konten. Tapi nggak cuma konten terkait jualan, juga harus kombinasi dengan konten-konten lain terkait branding. Oke, Mas Jota. Mas Jota mau nanya, bisa ada nggak sih jasa, saya mau followernya langsung 1 juta gitu, ada nggak sih, Mas Jota? Yang untuk kayak gitu sebenarnya. Ada, Mas. Nah, ini mau saya lihatkan sekalian nih. Jadi, ada 2 cara. Yang pertama, maksudnya anorganik kan? Oke. Ya, anorganik. Jadi ada 2. Yang pertama ini kita beli akun yang udah jadi.
Jadi kita beli akun Instagram yang udah punya follower banyak. Jadi ada banyak tuh, ada yang jual. Jadi bukan jual followernya, tapi jual akunnya. Akunnya udah jadi, udah punya follower, akun udah lama, terus kita take over, kita beli, terus dijadiin akun kita. Terus yang kedua, pakai yang namanya jasa jualan like atau follower. Saya kasih contoh ya. Ini saya pakai ini sih, tapi nggak harus pakai ini juga, nanti ada yang lain. Halo? Nah, ini masuk. Share-nya belum masuk, Mas Yoda? Ntar saya share dulu. Oke. Ya. Oh, Ini saya pakai oke. ini. Saya pakai ini. Karena gini, ada banyak klien juga yang dia nggak peduli dengan feedback. Dia tuh kayak misalnya apa ya? Misalnya kayak partai politik, misalnya kayak instansi pemerintah. Dia yang penting bosnya senang. Ada banyak yang like, ada banyak yang view. Nah, yang penting ini aja Mas, banyak like-nya, nanti otomatis ini naik kok. Nah, ini saya pakai ini biasanya. Ini harganya sekitar ini sih. Saya mau nyari follower Instagram, follower. Ya, ini kira-kira harganya. Jadi harganya itu 1000 follower itu sekitar 20.000. Jadi sebenarnya kalau saya disuruh nanya boleh follower, boleh nggak? Kayak lagi ke tujuan kita untuk sosial media ini untuk digunakan untuk apa? Untuk branding kah? Untuk jualan? Kalau untuk branding ini efektif banget. Kenapa efektif? Karena branding ini kan misalnya kayak gini. Kalau di offline itu misalnya kita buka toko, kita buka rumah makan baru misalnya. Untuk awal-awal kan kita ngundang teman-teman sendiri tuh. Ya. Ya rame itu. Atau kayak penonton bayaran tuh loh Mas. Penonton bayaran di acara TV itu kan acaranya rame. Oh berarti kemungkinan ini rame itu loh. Di sosmed juga berlaku teori seperti itu. Kalau banyak yang like, otomatis peminatnya juga banyak. Kalau yang like sedikit, dia akan pengaruh ke wah ini nggak ada yang like nih, nggak ada followernya, jangan-jangan nggak laku nih jualannya, atau mungkin barangnya kurang bagus nih, kan pengaruh ke situ. Itu kenapa ada juga lucunya malah klien-klien besar Mas. Jadi banyak brand-brand besar yang kemudian mereka pingin udahlah fake nggak apa-apa, yang penting like-nya banyak, fake nggak apa-apa, yang penting view-nya banyak. Gitu. Karena selain follower juga like juga bisa dibeli Mas. Nah, beli like gimana Mas Jota? Nah, beli like ini sama Mas kayak Jota. ini. Saya kasih contoh ya. Punyanya tadi fotokopian deh. Kalau like tapi nggak langsung diproses biasanya. Nah, ini contohnya like. Nah, kita mau beli apa? Misalnya mau beli like Instagram. Like aja, oke. Like konten ya. Misalnya ini yang paling murah nih. Terus kasih aja linknya. Jumlah besar. Misalnya 100 gitu ya. Gitu. Udah nanti robot yang jalan Mas. Nah, ini udah jalan, respon berhasil. Nanti nunggu berapa waktu postingnya atau kontennya nanti bertambah like-nya. Gitu. Boleh nggak pakai gini? Boleh. Tergantung balik lagi ke tujuan kita untuk sosial media ini juga untuk apa? Untuk jualan kah atau untuk branding? Oke. Nah, kalau untuk jualan kita akan kesulitan untuk menganalisa ininya Mas, ROI. Return on investment-nya. Apakah konten ini berimpact nggak? Apakah konten ini berimpact ke penjualan nggak? Apakah konten ini berimpact ke jumlah likes nggak? Kalau kita menghitung itu, sebaiknya jangan pakai. Tapi kalau cuma untuk menaikkan brand, wah yang penting like-nya kelihatan banyak, biar bisa apa ya istilah, biar bisa lebih mempercayai, orang lebih percaya, ya udah nggak masalah. Nanti kita bikin, kita kasih like ke dia. Jadi balik lagi ke tujuan kita, sosmed ini digunakan untuk apa? Gitu Mas Abdul.
Halo? Ayo, siap. Oke. Oke. Artinya kalaupun misalnya like banyak itu, bisa saja organik, bisa saja anorganik. Itu maksudnya ya Betul, kira-kira ya. betul. Ya. Follower banyak juga demikian, tinggal targetnya apa. Nah, kita ini apakah mau untuk track jualan atau hanya sekedar branding gitu ya. Betul. Kalau untuk diri sendiri, untuk jualan ya, tadi saya maksudnya jangan pakai kayak gini gitu ya. Betul, saya saling nggak jangan pakai kayak gini sih. Soalnya nggak ada yang ini, nggak ada yang itu dummy semua kan, nggak ada yang nggak real gitu loh. Kayaknya rame tapi ternyata nggak ada yang datang kan gitu kan, malah kita klik kan gitu. Oke, tapi jangan salah itu, Mas. jangan kan itu Mas Jota.